Siapa yang nonton Kaiju nomor 8 episode 4 kemarin tuh nontonnya berasa 5 menit saking serunya guys. Nah gua sampai frustasi sendiri nih lihat Kaiju nomor 9 yang susah banget buat dikalahin setelah pengorbanan seorang ayah untuk masa depan putrinya. Yap, nggak perlu basa-basi lama-lama, berikut breakdown anime Kaiju nomor 8 season 2 episode 4. Let's go! Scene diawali dengan kegembiraan seluruh pasukan pertahanan baik yang ada di lapangan maupun yang ada di pusat komando atas kemenangan Kaiju nomor 8 dalam menghabisi Kaiju nomor 9. Namun Kikoro mengingatkan bahwa masih ada Yojo yang masih hidup dan mengatakan bahwa mereka akan tetap menghabisi para Yojo tersebut. Di pusat komando, Isao sedang melihat anaknya, Kikoro, yang melaksanakan tugasnya. Keiji Itami yang ada di sebelahnya tersenyum dan mengatakan pada Isao bahwa putrinya sudah menjadi lebih kuat. Isao menanggapi dengan mengatakan Narumi juga sudah lebih kuat. Isao menambahkan bahwa para generasi muda saat ini membuatnya terkejut dengan perkembangan mereka. Dengan ini operasi pembasmian Shinagawa pun telah selesai. Kafka pun kembali seperti semula dan merayakan keberhasilannya dengan Kikoro. Isao kemudian memuji keberhasilan Narumi, Kafka, dan juga Kikoro. Kikoro yang mendengar ayahnya memuji keberhasilannya pun alhasil tersipu. Sementara Narumi dalam diam merasa masih ada yang mengganjal. Ia ingat perkataan Kaiju nomor 9 yang bilang kalau Kaiju tersebut akan kembali menghabisi nomor 8 setelah mendapatkan kekuatan Kaiju yang lebih besar. Narumi masih tidak mengerti apa maksud perkataan dari Kaiju nomor 9 tersebut. Narumi mempertanyakan tujuan Kaiju nomor 9. Apa tujuannya hanya menghabisi Kaiju nomor 8 ataukah ada tujuan lain? Tiba-tiba Narumi, Kafka, dan Kikoro mendengar alarm. Rupanya alarm peringatan tadi merupakan respon dari Kaiju. Tim di pusat komando pun segera menyelidiki hal tersebut. Nah, di TKP, Kafka terkejut mendengar Kaiju nomor 9 yang sudah ia habisi tadi berbicara. Kaiju nomor 9 itu mengatakan bahwa ia memang tidak bisa menghabisi Kafka, tapi ia akhirnya dapat menuntaskan tujuannya yang lain, yaitu mengambil kekuatan Kaiju yang lebih besar. Kaiju nomor 9 yang Kafka kalahkan tadi pun kemudian seakan-akan mencair dan menghilang. Sementara Kafka masih bingung dengan maksud pernyataan dari Kaiju nomor 9 tersebut. Sementara di pusat komando terlihat salah satu anggota yang mencurigakan berdiri di belakang Isao. Sementara itu Kafka yang menyadari sesuatu langsung melapor pada Narumi kalau Kaiju nomor 9 yang mereka hadapi tadi bukanlah tubuh utamanya. Nah, kembali ke pusat komando, anggota yang berada di belakang Isao tadi tiba-tiba mengeluarkan suara aneh dan berubah menjadi Kaiju. Isao yang memang cepat tanggap langsung siaga. Ternyata Kaiju nomor 9 yang asli itu ada di ruangan pusat komando guys. Dan ternyata incarannya adalah kekuatan Kaiju nomor 2 yang mana penggunanya adalah Isao. Sementara itu Narumi dan juga Kafka langsung menuju pusat komando dengan secepat mungkin. Begitu pula dengan Kikoro yang sudah sadar bahwa ayahnya dalam bahaya. Sementara itu, Isao menyuruh semua yang ada di seluruh ruangan tersebut untuk evakuasi. Kaiju nomor 9 lalu meledakkan ruangan tersebut, namun untungnya Isao dapat melindungi bawahannya dari ledakan tersebut. Isao pun sadar, ialah yang diincar. Isao lalu menyuruh Itami dan juga Nogizaka untuk mengevakuasi semua orang. Nogizaka awalnya terlihat menolak dan ingin bertarung bersama Isao, namun Itami mengatakan jika mereka ada di sana, mereka hanya akan menjadi beban untuk Isao. Isao kemudian terlihat sudah mengeluarkan senjata yang dibuat dari jasad Kaiju nomor 2, seperti sarung tangan yang ada pistolnya dan mengeluarkan listrik. Isao pun terlihat sudah siap berhadapan dengan Kaiju nomor 9 yang kali ini jauh lebih besar dan tinggi. Kaiju nomor 9 mengatakan ia tidak menyangka kalau kedua kopiannya yaitu Beta dan Gamma akan kalah secepat itu. Yap, Beta dan Gamma adalah Kaiju yang dilawan oleh Narumi dan juga Kafka tadi. Isao kemudian berkata pada Kaiju yang ada di hadapannya, ia tidak menyangka evolusi Kaiju nomor 9 ini akan jauh lebih cepat daripada dugaannya. Kaiju nomor 9 dan Isao pun adu jotos, yang membuat seluruh yang ada di sekitar mereka itu ikut hancur saking kuatnya serangan mereka. Sementara menurut Itami, daya tahan Kaiju nomor 9 sekitar 8,5 yang mana saat ini Isao masih bisa mengendalikannya. Namun tiba-tiba mereka semua yang ada di situ terkejut. Isao terlihat tumbang dan dengan kanannya terluka. Kaiju nomor 9 pun terkejut sendiri dengan betapa kuatnya dia saat ini. Kaiju nomor 9 lalu kemudian menyerang Isao kembali, namun tiba-tiba Isao bangkit. Sambil membayangkan istrinya, ia bertekad akan menghabisi Kaiju nomor 9 saat itu juga. Sementara terlihat Narumi yang masih berlari secepat mungkin ke tempat Isao. Serangan Isao tadi terlihat tidak mempan pada Kaiju nomor 9. Sementara Akira Kurusu, pemimpin operasi, memberitahu pada Isao bahwa evakuasi sudah selesai. Ia juga meminta Isao untuk segera melakukan evakuasi pada dirinya. Isao menolak karena percuma. Kaiju nomor 9 punya kekuatan untuk melacaknya sebagai Kaiju nomor 2. Ia tidak bisa kabur dari Kaiju nomor 9. Isao pun lalu menyuruh Kurusu untuk pergi dari sana. Kurusu mengingat kembali saat ia masih kecil, ia melihat Isao muda di TV. Dan sejak saat itu Kurusu bercita-cita ingin bekerja di samping Isao. Kurusu lalu mengatakan pada Isao bahwa membantu
membantu Isao menang adalah tugasnya. Kurusu meminta agar ia diizinkan untuk menemani Isao sampai akhir. Isao pun mengizinkannya. Kali ini Isao melepaskan penuh kekuatan senjata nomor 2. Hal ini sangat berbahaya mengingat akan menimbulkan beban yang sangat besar untuk seorang manusia seperti Isao. Namun kekuatan yang dihasilkan sama dengan Daikaiju berwujud manusia. Isao dan Kaiju nomor 9 pun kembali adu jotos. Secara tidak langsung ini adalah pertempuran antara Kaiju nomor 2 versus Kaiju nomor 9. Namun setelah mengeluarkan kekuatan yang sekuat itu, Isao masih terlihat tidak unggul. Isao kemudian mengeluarkan teknik tempur gaya bertahan nomor 4, yaitu ledakan besar, lalu diikuti nomor 1 ledakan beruntun untuk menghajar Kaiju nomor 9. Terlihat kali ini leher Kaiju nomor 9 sudah tidak ada. Isao pun sudah terlihat sangat kelelahan. Ternyata nomor 9 belum mati dong. Kali ini Kaiju nomor 9 langsung menghajar Isao berkali-kali walaupun masih bisa ditangkis oleh Isao. Namun ia sadar akan kekuatan Kaiju nomor 9 yang begitu kuat. Isao kemudian dilempar oleh nomor 9 dan membuatnya menabrak gedung tinggi. Tidak sampai di situ, Kaiju nomor 9 lagi-lagi menghajar Isao. Isao sadar kali ini bahwa ia sudah melemah. Ia kemudian mengingat bertarung bersama istrinya. Aduh, sedih banget guys. Di sini ngelihat Isao itu babak belur banget loh. Isao sekarang sudah terlempar dan terkapar di tanah. Kondisi Isao terlihat sangat-sangat buruk. Kurusu khawatir bahwa Isao tidak akan bertahan sampai Narumi tiba. Kali ini Isao terdengar menyuruh Kurusu untuk mengatur jumlah maksimum sirkuit yang masih tersisa untuk menyerang Kaiju nomor 9. Kurusu mencoba menghentikan Isao melakukan hal yang lebih jauh lagi karena membahayakan nyawanya. Isao terlihat sudah pasrah, ia sudah memiliki anggota pasukan pertahanan yang bagus saat ini. Ia siap mengorbankan nyawanya demi menghabisi Kaiju nomor 9, sama seperti yang istrinya lakukan saat istrinya mengorbankan nyawanya melawan Kaiju nomor 6. Belum sempat menyerang, Isao sudah dihajar kembali oleh Kaiju nomor 9. Kali ini ingatan Isao kembali saat Kikoru masih kecil dan tertidur. Ia dan istrinya membahas Kikoru yang ingin menjadi anggota pasukan pertahanan. Isao tidak heran dengan keinginan Kikoru tersebut karena ia terlahir di keluarga dengan profesi seperti ini. Istrinya pun mengejek Isao kalau ia terlihat senang saat Kikoru mengatakan hal itu. Hikari lalu bilang ia khawatir dengan hal itu karena pekerjaan mereka terlalu berbahaya. Namun jika Kikoru sudah bertekad, maka Hikari akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melatih Kikoru. Istrinya tersebut lalu meminta Isao untuk memanjakan Kikoru saja. Kali ini Isao sudah terlihat sangat kewalahan guys, namun ia tetap berusaha untuk bertahan. Dalam hatinya ia mengakui bahwa ia belum bisa menjadi ayah yang baik untuk Kikoru, namun Isao tetap bertekad untuk menghabisi Kaiju nomor 9 agar bahaya sebesar ini tidak ada di masa depan Kikoru. Terharu banget di sini guys, pengorbanan seorang ayah ini loh. Isao kali ini mengeluarkan serangan energi terarah yang mana itu adalah ledakan utama Kaiju nomor 2 yang sama yang dulu pernah menghancurkan Sapporo. Dan jika Isao menggunakan kekuatan ini, ia tidak akan selamat. Dan berkat serangan Isao ini, inti dari Kaiju nomor 9 itu sudah terlihat, namun Kaiju nomor 9 sudah mengantisipasinya. Namun ternyata Isao juga sudah mengeluarkan tembakan kedua. Nah, tembakan kali ini menembus tubuh Kaiju nomor 9 tersebut sampai menghancurkan gedung tinggi. Sementara Kafka dan Narumi melihat dari jauh ledakan tersebut. Nah, kembali di tempat Isao terlihat berhasil mengalahkan Kaiju nomor 9, namun nyatanya nggak berhasil juga guys. Gila nih Kaiju nomor 9 kuat banget. Isao terlihat sudah sampai batasnya kali ini. Nah, belum sempat bertarung lagi, Isao sudah diserap oleh Kaiju nomor 9. Alamak. Gimana nasib Isao nih guys? Akhirnya Narumi dan Kafka pun sampai di tempat pertarungan Isao dan juga Kaiju nomor 9. Isao nampak berdiri di sana. Narumi dan Kafka tampak lega melihat Isao yang masih berdiri. Namun Kafka tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia pun berteriak pada Narumi kalau itu bukanlah Isao. Isao terlihat akan menyerang Narumi, namun untungnya diselamatkan oleh Kafka. Kafka terlihat terkejut dengan kekuatan Kaiju nomor 9 yang beda dari sebelumnya. Narumi masih mencoba terlihat berkomunikasi dengan Isao. Kaiju nomor 9 pun mengeluarkan earplug milik Isao dan Narumi pun langsung sadar bahwa Isao telah diserap oleh Kaiju nomor 9. Narumi di sini marah banget guys. Tiba-tiba Kikoru muncul dari atas dan langsung menyerang Kaiju nomor 9 tersebut secara membabi buta. Kaiju nomor 9 pun mengejek Kikoru dengan memperlihatkan wajah ayahnya yang sudah menyatu dengannya. Kafka pun berteriak pada Kikoru yang berdiri tidak percaya untuk tidak melihat apa yang ada di depannya. Kali ini Narumi yang masih marah banget datang menyerang Kaiju nomor 9. Kaiju nomor 9 pun mengejek Narumi dan bilang jadi itu tadi serangan yang ia gunakan pada Beta, klonnya. Narumi menyerangnya lagi namun tidak mempan sama sekali guys. Narumi kemudian tiba-tiba teringat percakapannya dengan Isao. Saat itu Isao mengatakan jika divisi terkuat sudah terbentuk maka ia akan mundur dari pertempuran. Isao pun menitipkan pasukan pertahanan dan juga negara padanya untuk dilindungi oleh Narumi. Nah, Narumi pun melanjutkan serangannya namun Kaiju nomor 9 hendak pergi karena ia merasa ada
masalah setelah menyatu dengan Isao. Namun Narumi tidak membiarkannya. Ia kembali menyerang nomor 9 dan kali ini mengenai Kaiju nomor 9, namun serangan Narumi tadi terlihat tidak ada efeknya sama sekali untuk nomor 9. Kali ini Kafka alias Kaiju nomor 8 ikut menyerang Kaiju nomor 9. Kafka menuntut agar Isao dikembalikan. Nomor 9 pun dengan mudah menahan serangan Kafka kali ini. Halah, lagi seru-serunya guys, malah bersambung dong. Nah, selanjutnya mari bersabar untuk episode selanjutnya Sabtu depan.